Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita kembali belajar tentang rasio ataupun perbandingan trigonometri di kelas 10 Matematika Wajib. Di video yang pertama kita sudah membahas mengenai pengukuran sudut, yaitu ukuran derajat dan ukuran radian. Sekarang di video yang kedua kita melanjutkan ke perbandingan trigonometri dasar. Di perbandingan trigonometri dasar ini sendiri kita akan bagi dua video lagi. Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku yang kita bahas kali ini, dan yang kedua nanti adalah perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya supaya saya semakin semangat membuat video-video terbaru buat kita. Kita mulai dari definisi trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada segitiga. Trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonos dan metron. Kalau trigonos itu artinya adalah 3 sudut, kemudian metron diartikan sebagai mengukur. Jadi trigonometri nanti tidak lepas dari mengukur atau ukuran dan 3 sudut, yang mana nanti kita hubungkan dia dengan panjang dari segitiga itu sendiri. Apabila kita mulai dari gambar sebuah segitiga siku-siku, ada nanti yang kita sebut sebagai sudut. Ini biasanya dilambangkan dia dengan theta, gamma, alpha, dan seterusnya. Kemudian misalkan ada sisi depan dari sudut itu, misalkan di sini kita sebut dia sebagai A, kemudian ada sisi sampingnya, kemudian ada sisi miringnya atau hipotenusa. Sisi miring ini sebenarnya adalah hipotenusa atau sisi terpanjangnya, tapi untuk selanjutnya nanti akan kita sebut dia sebagai sisi miring. Kenapa? Untuk mempermudah nanti penulisan rumus-rumusnya. Ada 6 trigonometri dasar yang harus kita ketahui ketika kita belajar trigonometri ini. Yang pertama sinus. Kalau sinus nanti kita lambangkan dia sebagai sin, seperti ini, sin theta atau sin alpha, sin gamma. Kemudian cosinus kita lambangkan sebagai cos. Tangen kita lambangkan sebagai tan atau tg. Kemudian kotangen cot, CTG atau kotan, itu juga artinya kotangan. Kemudian sekan itu nanti kita lambangkan dia dengan sek. Kosekan, kosek atau CSC, itu nanti lambang-lambang dari trigonometri dasar yang harus kita ketahui. Formula-formula ataupun rumus-rumus dasar dari perbandingan trigonometri tadi adalah sinus theta itu artinya perbandingan sisi depan dengan sisi miring, yang mana di sini kita lambangkan tadi dia dengan A per C. Dan sering nanti kita buat untuk mempermudah mengingat rumusnya itu adalah sin demi sisi depan per sisi miring. Kemudian kalau untuk cosinus itu nanti adalah perbandingan antara sisi sampingnya dengan sisi miringnya, atau kita buat dia sebagai B per C, dan untuk mengingatnya kosami. Kosami, kosinus, samping, miring. Sinus tadi sinus, depan, miring. Itu harus kita ingat ya. Tangen theta ini adalah sudutnya, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Lihat sudutnya depannya yang mana, kan gitu ya. Berarti depannya adalah A dan sampingnya yang mengapit sudut, yaitu B, A per B. Nanti untuk mempermudah kita sebut dia dengan tandesa, tangan, depan, samping. Kemudian untuk kosekan itu adalah perbandingan sisi miringnya atau hipotenusa dengan sisi depannya, C per A, atau dengan kata lain itu adalah kebalikan dari sinus, 1 per sinus. Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus, yaitu sisi miring per sisi sampingnya, C per B. Dan kotangen kebalikan dari tangen, yaitu perbandingan sisi samping per sisi depannya. Dan kita harus mengingat di sini bahwa tangen theta itu adalah sinus theta per kosinus theta. Ini nanti adalah perbandingan trigonometri dasar. Dan untuk mengerjakan trigonometri ini, kita harus mengingat sebagai materi prasyarat kita, yaitu teorema Pythagoras yang kita pelajari di SMP.
Yang mana teorema Pitagoras berbunyi kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Dan apabila kita kaitkan dengan segitiga ini, maka kuadrat hipotenusa yaitu C kuadrat sama dia dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi apabila nanti ditanya sisi depannya, maka A kuadrat sama dia dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dia dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini nanti yang perlu kita ketahui untuk mengerjakan trigonometri atau perbandingan trigonometri dasar ini. Kita ambil contoh, tentukan nilai-nilai sinus alfa, kosinus alfa sampai dengan kosekan alfa dari gambar berikut. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini adalah sudutnya, alfanya. Ini pasti sisi depannya. Kemudian ini sisi samping. Ingat, yang sisi di depan sudut itulah sisi depan. Yang mengapitnya samping. Kemudian inilah dia miringnya. Karena miringnya belum kita ketahui, andaikan itu kita misalkan sebagai X. Maka kita cari dulu X-nya sesuai dengan rumus Pitagoras tadi. Maka X kuadrat sama dia dengan kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti X kuadrat sama dia dengan 16 tambah 9 25. Maka X-nya akar dari 25 atau sama dengan 5. Maka di sini sudah kita peroleh miringnya sama dengan 5. Dari sana bisa kita lihat bahwa sinus alfa tadi rumusnya adalah depan per miring. Maka depannya 4, miringnya 5. Oke. Kemudian kosinus alfa tadi rumusnya adalah kosami. Samping 3, miringnya 5. Kemudian kalau dia tangan alfa, tadi rumusnya adalah tandesa. Maka kita tinggal masukkan depannya 4, sampingnya 3. Ada lagi tadi yang diminta adalah kotangen. Maka kotangen alfa itu tadi adalah 1 per tangen atau samping per depan. Sama saja dia dengan 3 per 4. Kemudian sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Berarti itu sama saja dia dengan miring per samping. Miring per samping, miringnya tadi adalah 5, sampingnya 3. Kemudian kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus, yaitu miring per depan. Sama saja dia dengan 5 per 4. Nah, itulah dia untuk mencari sinus, kosinus sampai dengan kosekan dari gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, alfanya diketahui di sini. Ya. Kemudian sisi depannya, yang mana depannya? Ingat, depan dari alfanya atau sudut yang diketahui. Berarti inilah depan. Kemudian yang sampingnya yang mana? Yang ini pasti yang mengapitnya. Kemudian yang 13 itu pasti miringnya. Yang diketahui masih depan dan miring, berarti sisi sampingnya harus kita cari. Andaikan itu adalah X, maka X kuadrat itu sama dia dengan, tadi sesuai rumus Pitagoras, kalau yang ditanya adalah sisi miringnya berarti ditambah, kalau ditanya sisi samping atau sisi depan berarti dikurangi. Maka ini bisa kita buat 13 dikuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dia dengan 13 kuadrat adalah 169, 12 kuadrat 144. Maka disinilah dia hasilnya 25 atau X sama dengan 5. Akar dari 25. Berarti yang ini adalah 5. Makanya tadi saya bilang triple Pitagoras. Kalau kita seandainya sudah tahu, maka langsung saja kita ingat di sini 12 13 pasangannya adalah 5. Ini tadi 3 4 pasangannya adalah 5. Tetapi kalau seandainya pun kita tidak ingat triple Pitagoras, tidak masalah, kita buat saja seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah ketemu, maka kita bisa cari sinus alfanya. Tadi rumusnya adalah sin demi, depan per miring, depannya 12, miringnya 13.
Kemudian kosinus alfa rumusnya adalah kosami samping per miring, sampingnya 5, miringnya 13. Tangen nanti kita rumuskan dia sebagai tandesa. Kita harus ingat ini ya. Sin demi kosami tandesa. Depannya 12, sampingnya 5. Sedangkan tadi untuk mencari kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, yaitu samping per depan, sama dia dengan 5/12. Sedangkan sekan merupakan kebalikan dari kosinus, yaitu miring per samping, sama dia dengan 13/5. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus, yaitu miring per depan, sama saja dia dengan 13/12. Kita lihat contoh yang lain, perhatikan gambar berikut. Diketahui ada satu sudutnya, kemudian sisi sampingnya, ini adalah pasti sisi sampingnya. Kemudian ini adalah sisi depannya. Kenapa dia depan? Lihat sudutnya. Sisi yang di depannya, berarti itulah sisi depan. Pastinya ini adalah sisi miringnya. Kalau sudah ada gambar seperti ini, misalkan ini sebagai X, kita cari dulu X-nya. Maka X dikuadratkan sama dia dengan, karena X itu adalah sisi miring, berarti harus kita jumlah. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dia dengan 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, atau hasilnya adalah 10. Sehingga X sama dia dengan akar dari 10. Betanya adalah sudut lancip. Nah, kita harus ketahui sudut lancip itu di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kita cari dulu sinus betanya. Ingat tadi sinus adalah depan per miring. Depannya 3, miringnya dia tadi adalah akar 10. Kemudian kosinus betanya sama dia dengan kosami. Sampingnya 1, miringnya akar 10. Berarti tinggal kita masukkan kemari ya. Sama dia dengan 3 per akar 10 ditambah 1 per akar 10. Penyebutnya sudah sama, yaitu akar 10. Berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 1, 4 per akar 10. Kalau kita ingat menyederhanakan bentuk akar, maka ini nanti harus kita kalikan dengan akar 10 per akar 10. Sama dia dengan 4 kali akar 10, 4 akar 10 per akar 10 kali akar 10, 10. Sama-sama kita bagi 2, berarti tinggal di atas 2 akar 5, di bawah 5. Inilah dia jawabannya, sin beta tambah kosinus beta dari gambar yang ini. Diberikan sin A sama dengan 3/5, nilai kosinus A jika A sudut lancip. Apabila kita dipertemukan dengan soal yang seperti ini, maka kita harus selalu mengarahkan dia ke sebuah segitiga siku-siku. Yang mana siku-sikunya ada di sini, A-nya boleh di mari, boleh juga di sini. Misalkan ini kita buat. Sinus tadi artinya adalah depan per miring. Berarti depannya, sisi di depan sudut ini. Depan, inilah dia miringnya. Berarti di sini dia 3, yang ini 5. Sampingnya pastinya yang ini, dan belum diketahui berapa besarnya. Misalkan itu kita sebut sebagai X. Maka X-nya bisa kita buat dia, yaitu kuadrat dari sisi miringnya dikurangi kuadrat dari sisi depannya. 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 9 sama dia dengan 16. Maka X-nya adalah akar 16 atau sama dia dengan 4. Oke, sudah diketahui sisi sampingnya, depannya juga sudah ada, miringnya juga sudah ada. Maka yang ditanya tadi adalah nilai kosinus A sama dia dengan, ingat rumus dari kosinus adalah sami kosami. Sampingnya adalah 4, miringnya 5. Nah, seperti itu saja. Untuk soal selanjutnya, apabila 5 tangen theta sama dengan 4, maka nilai dari 5 sin theta dikurang 3 cos theta per 5 sin theta tambah 2 cos theta adalah. Berarti harus kita cari nilai sin dan nilai dari kosinus.
Dari sini 5 tangen theta sama dengan 4, bisa kita buat bahwa tangen theta sama dia dengan 4/5. Nah, tadi kan kalau sudah ketemu yang seperti ini berarti harus kita arahkan ke sebuah segitiga siku-siku, di mana mau tetanya kita buat di sini boleh, di sini pun boleh. Andaikan ini kita buat tetanya, maka tadi rumus dari tangen itu adalah tan desa, berarti depan per samping. Inilah dia sisi depannya 4. Kemudian inilah dia sisi sampingnya 5 ini ya. Maka kita harus mencari sisi miringnya. Andaikan ini adalah X, maka untuk mencari sisi miring X tadi adalah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat adalah 16, sama dia dengan 41. X kuadratnya, maka X adalah akar 41. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa nilai dari sinus theta, tadi rumus dari sinus adalah depan per miring, sin demi. Depannya 4, miringnya akar 41. Kemudian cos theta, rumusnya tadi adalah kosami, sampingnya 5 per miringnya akar 41. Sehingga bisa kita buat di sini 5 sin theta dikurang 3 cos theta per 5 sin theta tambah 2 cos theta sama dia dengan 5 sin theta tadi adalah 4 per akar 41 dikurang 3 cos theta, 3 dikali 5 per akar 41 per 5 dikali sinus tetanya tadi adalah 4 per akar 41 dikurang 2 dikali 5 per akar 41 sama dia dengan 5 dikali 4, 20. 3 dikali 5, 15. 20 kurang 15 berarti sama dia dengan 5 per akar 41. Dibagikan, ini 20 kurang 10, 10 per akar 41. Ini penyebutnya bisa kita habiskan ya, jadi tinggal 5 per 10. Atau sama-sama kita bagi 5 sama dia dengan setengah. Baiklah sobat semua, sampai sini dulu materi perkenalan kita mengenai trigonometri dasar ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa pada sebuah segitiga siku-siku.